membuat kesepakatan kelas. Ada yang tahu kesepakatan kelas? Kesepakatan itu jadi kayak semacam disiplin, kemudian tata tertib yang harus ada di kelas ini. Contoh, tidak boleh datang. Nah, sekarang kalian yang harus membuat. Jadi untuk kalian, dari kalian. Nah, caranya kalian tulis apa yang kalian harapkan di kelas ini. Biar sekolahnya, kalau di kelas ini biar nyaman, aman, belajar menyenangkan, bahagia. Jadi kalian bisa tulis di sini, terus ditempelkan di sana. Silakan, mulai dari belakang dulu. Semuanya silakan menuliskan apa yang diharapkan di kelas ini, yang diinginkan apa dipilih. Ada aja kok. Aku ada. Kalau kita tulis, boleh ditempelkan di kelas. Mana yang sudah buat ke depan? Apa ya? Ini udah tak bangun ya? Perwakilan berpenjelasan.
Jadi angkatan kelas pertama itu sampah plastik selalu dibawa pulang agar tidak menyisakan mama-mama itu. Kalau kira-kira kata-kata yang sama, berarti udah oke, bisa begini. Yang kedua ada kelas harus bersih, terus tiket harus berjalan, dan tidak boleh terlambat. Selanjutnya, kesepakatannya yaitu menjaga kebersihan kelas dan tiket sesuai dengan jadwalnya. Terus selanjutnya tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Selanjutnya, kesepakatannya itu tidak boleh charger HP lebih dari 30 menit. Terus yang selanjutnya harapannya pada kelas ini adalah menginginkan kok Menginginkan kelas yang bersih dan nyaman untuk belajar dan nyaman untuk bermain. Oke. Selanjutnya ini ada sesi kebersihan harus lebih tegas kepada petugas tiket yang lalai menjalankan tugasnya. Terus selanjutnya tidak boleh tidur saat ada guru atau saat guru sedang menjelaskan. Nah, selanjutnya paling panjang nih. Harapan saya agar saya sendiri tidak terlambat lagi ke sekolah, agar tidak mendapatkan hukuman dari guru 2 kali, dan yang paling satu tidak inginkan adalah ketika orang tua saya dipanggil ke sekolah. Jadi, semoga kedepannya saya bisa jauh lebih baik dari disiplin waktu. Iya, Pak.
Terus selanjutnya ada setiap siswa wajib membawa tempat makan dan minum dari rumah. Selanjutnya, agar tidak datang terlambat, jangan begadang dan memasang alarm. Pokoknya intinya menjaga kebersihan kelas. Jangan berisik di saat ada guru Jangan berisik di saat ada guru, saat mengerjakan tugas, dan di saat ada yang sedang menjelaskan. Selanjutnya, kesepakatannya itu jaga kebersihan, jangan absen tiket, buang sampah sesuai pada tempatnya, jangan sampai terjadi bullying. Bakalan selanjutnya ada setiap siswa kelas IPA 1 membawa peralatan alat tulis. 12 IPA 1 membawa peralatan tulis dan buku pelajaran sesuai harinya. Selanjutnya, jangan menyimpan sampah di kolong meja dan di pojok kelas. Selanjutnya ada semoga kelas 12 IPA 1 lebih baik dan belajar. Ini kayaknya harapan deh. Semua siswa dapat melihat tulisan di papan tulis dengan jelas. Semoga bisa menjaga bahasa ya. Harapan selanjutnya semoga kelas ini makin jaya dan sukses. Ini ada harapan saya adalah kelas ini bersih dan nyaman untuk belajar dan nyaman untuk tidur. Harapan selanjutnya semoga kelas 12 IPA 1 terbebas dari beban dan tujuan. Semoga bisa memilah dan membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Selanjutnya ada harapannya tidak ada pencurian, tidak ada pembelian, lingkungan kelas yang nyaman, kelas bersih dan rapi. Terima kasih, silakan.
1, 2, 3. Siap, Pak? Alhamdulillah, jadi untuk materi kelas cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 yang harus dikumpulkan oleh TGP. Nah, di sini saya akan memberikan diseminasi tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Ini budaya positif ini bukan berarti budaya yang anti, yang harus apa yang sudah terbiasa, tapi ada masalah yang lebih perlu digali lagi. Contoh pada kasus-kasus anak seperti misalnya gimana caranya kita memberikan seperti pembinaan atau masukan kepada anak siswa didik seperti yang BPBK lakukan, tapi itu bukan BP yang melakukannya, kita sebagai guru atau wali kelas. Nah, di sini budaya positif itu dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi karena runutannya dari KHD Ki Hajar Dewantara, menurut KHD kan siswa itu harus mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka. Intinya merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Maka budaya positifnya harus seperti apa? Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan konsep-konsep pentingnya serta keterkaitannya dengan materi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Jadi di modul ini modul 1.4, yang sebelumnya itu ada modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2-nya nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiganya visi guru penggerak. Ini di sini modul terakhir 1.4 yaitu budaya positif. Nah, ini saya berperan menjadi guru yang mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak serta menanamkan budaya positif di sekolah untuk mempermudah mewujudkan visi sekolah dan tujuan pendidikan menurut KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak menuju selamat dan bahagia dengan strategi yang berpihak pada siswa. Sebenarnya ini merupakan tugas saya kemarin, jadi saya gabung-gabung ya. Tokohnya tokoh kegiatan anak di sekolah yang sedang belajar dengan berkelompok. Jadi saya sebagai guru di sini nanti akan menjelaskan inti budaya positif. Lanjut saja. Nah, ini untuk yang pertama, jika seorang guru dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak dengan baik, maka akan terwujudnya budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan kolaborasi seluruh warga sekolah, bukan hanya kolaborasi antar guru dan siswa. Yang ketiga, salah satu tujuan perubahan visi adalah terwujudnya budaya positif di sekolah sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Yang mau saya jelaskan sedikit di sini. Jadi pas modul 1.1 kan filosofi KHD
adik dan profil pelajar Pancasila ini, kemudian kita harus bisa menerapkan nilai dan peran guru penggerak dengan baik. Kemudian lanjutlah harus ada budaya positif. Budaya positifnya bukan hanya kolaborasi antar guru dan siswa, tapi juga seluruh warga SMA. Misal saya SMA Negeri 1 Sukatani, seluruh warga sekolah SMA 1. Di situ ada kepala sekolahnya, ada tim manajemen, ada bagian penjaga dan lain. Ini kenapa disebut kesimpulan? Kesimpulannya dari antar materi yang tadi modul 1, 1.1, 1.2 sampai 1.4. Orang guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, di dalamnya ada hukuman dan penghargaan. Kemudian posisi kontrol, restitusi dalam penyelesaian masalah di sekolah. Nah, saya akan menjelaskan sedikit konsep inti budaya positif. Jadi, inti budaya positif itu ada 5. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Keempat, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Sekarang dibahas satu persatu. Yang pertama, disiplin positifnya. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, ujian, atau hukuman. Nah, disiplin positif ini kemarin saya mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 12 MIPA 1. Nah, di sana jadi siswa diberikan kesempatan untuk membuat kira-kira disiplin positif apa yang mereka inginkan, yang mereka harapkan supaya di kelas itu mereka akan belajar dengan bertanggung jawab, dengan penuh kesadaran sendiri, dan mampu membuat rasa nyaman di kelasnya. Keyakinan kelas saya buat, kemudian saya simpulkan dari ke-36 siswa itu saya buat, ternyata setelah dibaca-baca semua, cuma dapat kira-kira 9 poin yang dapat dibuat. Jadi itu disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk motivasi eksternal berarti motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapat imbalan atau pujian dari orang lain. Jadi motivasi ini siswa bermotivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Kalau motivasi internalnya berarti untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Sebaiknya menghindari pemberian hukuman atau hadiah berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri. Jadi
kalau misalnya di kelas itu kan ngasih reward di siswa. Sekali memberikan reward, nah itu reward itu ternyata tidak boleh sampai terlalu sering, katanya tidak baik. Jadi kalau misalnya oh iya betul, boleh kalau good betul, cuma itu saja. Cuma kalau misalnya berupa ya ada contoh ya yang memberikan uang. Contohnya kalau ada memberikan uang, sebaiknya katanya tidak terlalu sering. Jadi itu motivasi internal anaknya nanti beda. Jadi dia belajar untuk itu, tidak untuk belajar butuhnya. Tadi disiplin positif, kemudian motivasi. Sekarang posisi kontrol seorang guru. Nah, posisi kontrol seorang guru itu ada total 5 ya. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nanti dijelaskan di masing-masingnya. Sekilas saja untuk penghukum, bisa kalau misalnya ada anak yang bersalah, kita langsung memberikan hukuman. Kalau coba langsung itu dikerjakan, menurut sampah. Itu sebagai posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, anak diajak dialog. Misal, kenapa kamu membuat seperti itu? Kenapa kamu datang terlambat? Jadi anak merasa bersalah, nanti harus diikuti dengan kalimat, maaf ibu, saya salah. Itu posisi kontrol seorang guru untuk pembuat merasa bersalah. Kemudian ada posisi sebagai teman. Nah ini posisi sebagai teman sebaiknya jangan terlalu dekat. Jadi anak, siswa atau murid kalau merasa dia dekat dengan gurunya, biasanya sudah tidak ada lagi sopan santun. Dia merasa seperti teman. Kalau teman kan dalam bahasanya juga ya baru. Nah, jadi yang paling enak di modul ini sebagai posisi manajer. Nah, kalau pemantau ini guru yang memantau. Nanti ada contoh-contohnya. Ini manajer, kita sebagai pengelola, jadi bisa mengelola secara keadaan. Ketika anak bersalah, kita bisa mengontrol sebagai pengelola dalam hal gimana caranya bisa ada siswa bisa minta maaf, ada siswa bisa mengetahui dirinya bahwa salah. Ini contoh-contohnya saya buatkan. Ini contoh untuk penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Kalau hukuman fisik, kadang verbal juga sekarang sudah bermasalah ya. Jika kemarin ada guru yang cuma mengatakan, kamu kenapa nggak sholat? Jadi ada yang tidak menerima, diberikan hukuman verbal. Nah, untuk itu, ini contoh patuhi aturan saya atau awas. Ini merupakan hukuman kamu selalu saja bersalah. Kontrol posisi kontrol seorang guru untuk baiknya kita untuk di masa ini jangan sampai memberikan posisi penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Orang di sini siswa atau murid kita. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman. Karena siswanya yang bersalah atau rendah hati. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa.
contohnya lagi, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Jadi untuk membuat orang merasa bersalah, jadi anak misalkan untuk dia merasa, oh iya saya salah. Jadi harus lemah lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, membuat siswa bersalah, atau rendah hati mungkin ini buruknya. Kemudian posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Nah, dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Jadi kita bisa dekat dengan siswa, bisa nyaman. Nah, tapi ada yang negatifnya. Biasanya negatifnya siswa tidak tahu dulu. Siswa kurang menjaga tingkahnya. Jadi merasa dia seperti teman, ibu ini enak diajaknya. Nah, ini contoh kata-kata guru, yaitu sebagai posisi teman. Ayo bantulah ibu ya. Ayo ingat tidak. Ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Jadi ibu ini merasa anaknya sebagai teman, sudah tidak sungkan mungkin. Jadi meminta bantuan, kemudian berkata seolah dia. Kemudian yang pemantau, posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi supaya anak untuk menjawab apa sih yang dia salah. Jadi kalau dia salah, merasa bersalah, pasti akan menceritakan dengan sejujurnya. Jadi kita tidak menyudutkan dengan kata-kata yang membuat anak menjadi sakit hati atau menjadi lebih tidak percaya diri. Nah, ini posisi kontrol yang terakhir itu manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kata-kata seorang manajer yaitu apa yang kita yakini, ini keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas yang sudah ada itu diajukan kembali. Kemudian apa yang kamu yakini, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi di keyakinan kelas yang sudah dibuat anak, kira-kira ketika anak berbuat salah, ada nggak di keyakinan tersebut yang bisa anak itu memahami, oh iya saya salah karena keyakinan di kelasnya seperti ini. Bisa keyakinan kelasnya tidak boleh datang terlambat atau datanglah tepat waktu. Ketika anak datang terlambat, otomatis si anak itu dia akan merasa, oh iya saya salah. Jadi posisi manajer ini, posisi kita guru tidak menyalahkan langsung. Jadi dengan pertanyaannya, apa yang kita yakini? Jadi kita melihat lagi keyakinan kelasnya. Tidak membentak siswa, tidak memarahi siswa. Jadi pada posisi kontrol ini sebenarnya yang paling bagus nih. Kontrol posisi ideal seorang guru itu manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi. Nanti kita akan membahas restitusinya, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga
untuk keyakinan kelas di sini yang poin pentingnya satu, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi pada saat membuat keyakinan kelas dari kesepakatan dulu, kita sudah sepakat dengan siswa, oh ini poin ini saja yang disepakati, bisa ada 10. Nah, maka buat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas bersifat universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ketika kita atau ada masalah dengan siswa, maka yang harus kita lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri. Jadi di restitusi ini ada 3 yang menstabilkan identitas. Jadi kalau di contohnya nanti kita akan lihat di YouTube, nanti saya akan tayangkan itu gimana menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Jadi kita sebagai guru atau sebagai manajer ya, kalau misalnya memvalidasi tindakan berarti siswa itu secara jujur dia menjelaskan bahwa kesalahan saya di mana. Kemudian ujungnya menanyakan keyakinan yang sudah ada di dalam sekolah. Jadi intinya segitiga restitusi itu seperti itu. Jadi kita tidak marah-marah ke siswa. Ini kita lihat waktunya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi digunakan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada
pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya udah gemes padahal saya masih bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu.
Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan diri dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, dari tayangan tadi kita bisa melihat perubahan apa saja yang terjadi. Jadi penerapan posisi kontrol teman dan pemberi dukungan menjadi manajer. Mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Tidak lagi memberikan penghargaan atau peringkat kepada siswa tertentu. Memecahkan masalah siswa tidak lagi sendiri, namun bersama siswa membantu. Akan memecahkan, menemukan solusi sendiri dengan segitiga. Di sini foto saya mencoba kemarin membuat suatu video sih, cuma untuk menjelaskan bagaimana memberikan segitiga restitusi kepada siswa yang salah. Nah, mungkin begitu saja. Terima kasih. Jika ada yang mau didiskusikan silahkan. Yang mau bertanya.
mau ditanyakan namanya? Durasi sampai kemudian apa sih? tiga lima. Saya jelaskan. Nah, untuk cerita posisi kontrol saya sebagai teman, ini saya merasa seperti tidak ada batasan buat saya dalam komunikasi. Jadi biasanya anak seperti itu. Kalau misalnya kita sudah dekat, dia merasa temannya. Dan mereka seperti selalu tergantung pada saya daripada guru lain atau wali kelas. Sekarang saya pakai posisi kontrol paling ideal adalah manajer. Setelah menjadi posisi kontrol manajer, saya menjadi merasa anak-anak lebih dewasa, tidak manja, dan mampu menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang mereka hadapi. Dan mereka menjadi anak yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Contoh kemarin saya membuat video restitusi durasi paling 2 menit. Siswa dia bermain game pada saat temannya sedang belajar. Saya foto, kemudian ketahuan, diajak dengan metode restitusi segitiga. Jadi nanti di akhir itu anak dia merasa dia merasa bertanggung jawab pertama, jadi mengakui oh ya bu saya salah. Kemudian setelah itu dia diberikan banyak keyakinannya sama cita-cita. Saya kasih pertanyaan, sebenarnya cita-cita kamu apa? Jadi mereka merasa tidak dihakimi, tidak merasa dihukum, kemudian membuat saya seperti perjanjian seperti itu. Jadi di kurikulum merdeka, jadi siswa atau murid diharapkan mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jangan sampai kita menghukum. Mau tanya boleh Bu? Jika kita sudah menerapkan segitiga restitusi ini kepada salah satu anak, tetapi ternyata malah mengulang kembali kesalahannya, ulang kembali, apakah kita lakukan lagi segitiga restitusi ini atau ada langkah lain mungkin yang bisa kita lakukan? Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Jadi untuk kasus seperti itu yang berulang-ulang, biasanya ada sesuatu yang harus kita lakukan selain restitusi. Jadi bisa kita membuat suatu perjanjian. Kalau misalnya kamu melakukan itu, apa yang akan didapat? Nah, tapi sambil berestitusi lagi. Jadi cara kita menyampaikan, kemudian kita memberikan semacam hukuman, tidak boleh menghukum. Jadi tetap kita berbicaranya ini kenapa, terus kemudian kenapa melakukan itu, ada nggak keyakinan kelas, tetap ujung-ujungnya ke keyakinan kelas. Dari segitiga restitusi itu kita bisa mengambil tindakan yang lain asal tidak membahayakan diri kita, membahayakan anak, nanti ujung-ujungnya ada pelapor. Jadi tetap kalau misalnya mau kita memberikan perjanjian, misal kalau seperti ini nanti ibu hukum ada fungsi kontrol hukum kan ya, sebagai penghukum bisa dari
Ini posisi kontrol seorang guru kan ada macam-macam Ibu ya. Ada penghukum, pembuat mendapat bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang paling bagus adalah manajer. Di manajer itu ada proses segitiga restitusinya. Nah selain itu posisi kontrolnya kita bisa menghukum. Jadi misal kalau misalnya tidak sesuai dengan keinginan pada saat pertama kesalahan pertama yang dibuat oleh siswa, kita bisa membuat yang ke mana nih, mau penghukum boleh. Penghukum itu seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal, tapi kalau menurut saya nggak usah. Kalau misalnya menghukumnya cuma kayak kita kan sering ya ambil HP-nya gitu. Ambil HP-nya buat Itu boleh nggak sih sebenarnya kalau di dalam konsep segitiga restitusi ini, kayak biar nggak sering main game ketika pelajaran terus kita ambil HP-nya gitu, boleh nggak? Karena saya kadang suka melakukan itu. Jadi pada saat siswa melakukan itu harusnya langsung Bu pakai segitiga restitusi. Jadi bukan malah ngambil HP-nya, berarti ya salah ya? Saya dipanggil aja, panggil ke misal mau ke BP atau bilang ke ruang guru, ngobrol aja pakai segitiga restitusi yang 3 macam itu. Jadi nanti anak merasa bersalah tapi tidak merasa dihakimi, jadi merasa nyaman sama kita. Kalau kejadian yang kedua kalinya ya yang bermasalah, nah itu mungkin pakai kontrol penghukum juga nggak apa-apa. Asal batasan untuk penghukum. Biasanya saya kalau ketemu sama anak yang pakai HP itu, saya ceritanya cuma saya kasih ke wali kelasnya, Ibu silahkan ditindaklanjuti. Jadi saya nggak berani kalau misalnya lama. Jadi nanti kan prosesnya dari guru, wali kelas, BP, kalau masalahnya gede, besar, gitu, sampai ke kelasnya. Jadi kalau cuma pada saat pelajaran kita aja dulu, jangan baru kayak masalah segini gitu, udah dilemparkan. Jadi seperti itu. Ada yang merasa berteman dengan siswa sama kami berteman. Jadi kalau misalnya berteman dengan siswa itu biasanya yang dijaga punya anak itu kalau sudah dekat sama kita merasa temannya, dia merasa temannya, bikin bisa anaknya kayak jadi kejadiannya di 1247 saya saking dekatnya, jadi mereka itu kayak udah rame kalau saya dibiarkan udah ganti saya dulu beda kalau di pasar. Boleh tanya lagi Bu, yang tadi kan yang segitiga restitusi yang pertama tuh mana? Menstabilkan identitas ya. Nah, saya kurang paham di situ tuh yang menstabilkan identitas. Itu langkah pertama kan yang harus kita lakukan. Nah itu tuh kayak gimana tadi videonya soalnya enggak. Menstabilkan identitas. Ya, dijelasin aja nih sama Ibu. Apa lama kalau di video? Jadi kalau menstabilkan identitas itu kita menanyakan si anaknya ya. Bentar, saya Selain itu tindak validasi tindakan yang salah bukan itu? Cuma kamu lakukan itu karena kamu ingin mempertahankan diri kamu gitu ya? Oh begitu.
ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Oh ini mah Saya menstabilkan identitas. Jadi kita kayak merangkul si anak. Oh, saya juga pernah melakukan itu. Jadi semua juga pernah melakukan itu. tapi kemarin saya di PNM kayaknya ada pertanyaan apakah kita maksudnya kita nggak boleh bilang kita juga pernah melakukan kesalahan itu gitu ya? Nggak boleh mengatakan bahwa kita itu pernah melakukan kesalahan itu gitu ya? Pernah nggak sih Mami? Oh, belum. Saya juga belum belajar di sini. Ya, aku marah kan. Paling kita kalau kita di posisi itu pasti saya juga akan begitu gitu. Jangan bilang saya pernah melakukan. Jadi kalau di video ini menstabilkan identitas itu, jadi kita mengetahui anak itu dia kenapa melakukan kesalahan. Kalau misalnya, oh ya wajar, yang lain juga pasti bisa Pasti melakukan itu kalau di posisi seperti itu. Tapi kalau kasusnya main game, cara kita apa ini namanya? Apa tuh? Menstabilkan identitasnya gimana ya Bu ya? Kalau misalnya kemarin banyak saya, banget kasus itu. jadi kenapa kamu main game? Pertanyaan saya begitu ini. Oh jadi kamu senang ya? Wajar, semua juga pasti senang bermain dengan hal itu kalau lagi bosan. Jadi cerita anaknya itu, saya bosan Bu, telat bisa main game. Jadi menstabilkan identitasnya. Oh pantas, boleh. Pasti orang juga akan bosan dan senang melakukan. Kasih Bu. Kemarin saya begitu dari sini yang main game nih. Saya pikir untuk simulasi hari ini sebenarnya nggak ada lagi yang mungkin sudah cukup, cuma diminta waktunya 1 jam. Jadi videonya itu dari awal sampai akhir saya buat 2 video. Pertama kemarin keyakinan kelas, baru semua yang sekarang. Jadi kalau dijumlahkan minimal 60 menit. Cuma 100. Nanti kan saya cukupkan sekian untuk konsolidasi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Dari topik lainnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.